Bu Santi dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Demokrat. Pak Mulya, silakan. Terima kasih pimpinan serta seluruh anggota Komisi 12. Saya langsung saja Bu Kepala beserta seluruh anggota komite. Dari hasil rapat-rapat kita sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa BPH ini memang kekurangan personal ya, bahkan tidak punya orang di lapangan kayak itu Bu ya, di kabupaten kota atau di provinsi. Maka dari itu saya mendorong penguatan sistem Bu. Karena kalau kita nggak punya personal yang cukup, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan bagaimana kita punya sistem agar sistem kita itu bisa mendeteksi indikasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau nggak salah waktu ke Sumbar siapa Pak ini cerita sama saya, Pak Saleh ya, yang ke Sumbar bahwa PNBP kita itu ada hampir 1 triliun ya, hanya kepakai sekitar 200 miliar atau berapa saya lupa ya. Apakah tidak bisa gitu PNBP kita itu kita gunakan untuk membuat sistem atau memperkuat sistem yang ada, terutama dari sisi sistem IT-nya Bu. Karena nggak ada lagi cara Bu, karena kalau orang kita nggak punya di setiap kabupaten kota, tentu kita menggunakan teknologi. Menurut saya teknologi salah satu cara kita untuk melakukan fungsi pengawasan biar lebih efektif. Saya tanya Pertamina, sebetulnya Pertamina itu sudah punya sistem CCTV, hampir semua, masih ada yang belum ya. Itu apakah tidak bisa diintegrasikan oleh BPH Migas gitu, menjadi bagian juga yang bisa dimanfaatkan oleh BPH Migas. Misalnya masih ada kurang beberapa SPBU lagi, misalnya dari 7.000 SPBU masih ada misalnya kurang 500 atau 1.000 ya, itu diintegrasikan langsung ke sistem sehingga seluruh SPBU itu terintegrasi dalam satu sistem, CCTV-nya bisa dikontrol di Jakarta. Dengan kemampuan teknologi sekarang segala sesuatunya bisa Bu kita lakukan. Misalnya dari awal saya menyampaikan yang saling sederhana, apabila ada SPBU yang mematikan CCTV, misalnya di ruang semacam ruangan khusus pengawasan oleh BPH Migas itu berbunyi alarm, langsung terdeteksi SPBU nomor sekian, daerah sekian mematikan CCTV dari jam sekian sampai jam sekian. Besoknya langsung Ibu menugaskan staf Ibu untuk datang langsung memberikan sanksi atau mengecek. Jadi sistemnya IT nih, pendekatannya IT Bu. Karena kalau orang kan nggak mungkin seluruh SPBU itu Ibu periksa satu persatu, datang ke sana periksa, minta CCTV-nya dicek satu-satu, kan nggak mungkin. Habis waktu BPH Migas. Jadi itu dorongan saya supaya BPH Migas ini menggunakan teknologi penguatan sistem dalam rangka fungsi pengawasan. Karena kalau ditempatkan atau dibuat kantor per kabupaten kota kan juga itu sangat boros dan sangat menyerap anggaran terlalu besar. Itu saran saya Bu. Terus yang kedua dari aspek alokasi saya izin pimpinan saya interaktif. Itu kan setelah kita tetapkan kuota nasional, kemudian ditetapkan kuota provinsi ya Bu? Ya Pak. Yang per provinsi itu ditetapkan itu dasarnya Pak, misalnya Provinsi Sumatera Barat dapat sekian, Provinsi DKI sekian, itu apa Bu ininya parameternya? Iya, jadi seperti tadi disampaikan bahwa kami kan menghitung dari historical data dengan regresi tadi Pak, dengan ada 3 metode tadi. Kemudian nanti itu kita bandingkan dengan usulan dari provinsinya sendiri, kemudian kita bandingkan lagi dengan usulan dari badan usahanya. Nah itu kan sebelumnya kita memang meminta kepada gubernur untuk menyampaikan usulan itu dan kita sudah buatkan usulan. Jadi usulan gubernur ya?
Iya, Salah satu parameter. salah satu. Oke, setelah itu masuk ke kabupaten kota. Iya. Kan sudah dapat Sumatera Barat misalnya 100 misalnya. Iya. Membagi per kabupaten kotanya itu bagaimana lagi Bu caranya? Ya sama Pak, caranya sama dengan melihat data histori, kemudian kita dengan usulan dari badan usaha Pak, kita sandingkan gitu perhitungan Ya, Bu. kita. Tapi masih prediksi ya. Ini belum ada formula yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah Bu ya. Karena kalau usulan gubernur kan tentu masing-masing gubernur pasti mengusulkan banyak-banyakan pasti Bu. Nanti bisa nggak cukup malah. Jadi kalau Ibu berdasarkan histori dari penyerapan per kabupaten kota juga bisa terjebak juga. Daerah yang paling banyak bermain ilegal, solar ilegal, ini pasti akan banyak menyerap. Karena fungsi pengawasan kita belum optimal. Kecuali bahwa pengalokasian itu udah betul-betul bisa kita awasi dan tidak ada yang bocor. Nah, kalau makin banyak bocor pasti alokasinya paling banyak, pasti makin tinggi kan. Ya nggak apa-apa Bu, ini minimal ada metodologinya untuk menentukan. Namun kita akan melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik lagi. Terutama kita DPR sambil menunggu, kemarin kan di Panja kita menunggu, sambil menunggu data yang Ibu sampaikan, saya akan memberikan data yang saya miliki, kemudian tolong saya dikasih alokasi ya, rencana alokasi per SPBU per kabupaten kota sebagai patokan saya untuk bisa saya melakukan fungsi pengawasan Bu. Mungkin yang data Ibu kan di Panja Migas kan sudah ada itu diminta untuk seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi, cuma itu kan masih saya rasa kan BPH perlu waktu ya. Sudah kami sampaikan Pak. Oh sudah ya? Sudah. Kan Sudah- kemarin sudah dikirim? janjinya tanggal 6 sudah kami sampaikan Pak. Nah, ini dengan belum sampai ke surat. kita. Dan juga izin kalau untuk data itu karena sangat banyak, sangat besar, kita berikan link Pak. Ya Bu. Berikan link. Ya, Jadi sudah nggak apa-apa itu Bu, sudah nanti kami mohon sampaikan. maaf saya menyampaikan ini dengan format saya. Kan karena JBT kan ada jenis bahan bakar tertentu ini kan minyak, tanah dan kerosen sama solar ya Bu ya. Saya hanya perlu solarnya aja, minyak tanah enggak. JBKP jenis BBM khusus penugasan tinggal Pertalite ya, premium udah nggak ada kan. Jadi saya hanya perlu itu. Nanti saya sampaikan secara resmi ke Ibu. Setelah itu tolong dibantu saja, walaupun sebetulnya sudah ada, tapi minta bantu aja melalui staf Ibu. Sehingga nanti saya sebetulnya sudah tertunda, waktu itu saya ada merencanakan dengan Pak, yang Sumbar siapa namanya? Pak Arya ya, cuma waktu itu anggaran belum ada Pak ya, mudah-mudahan sekarang sudah ada ya anggarannya ya. Mungkin setelah Lebaran lah Pak, kita lakukan sosialisasi dengan seluruh penyalur ini, termasuk juga kalau bisa Bu diperkuat ya sanksinya atau diperberat ya, bukan diperkuat, diperberat sanksinya kalau SPBU itu betul-betul melanggar. Jadi ada efek jerah Bu, jangan hanya melanggar seminggu ditutup, habis itu mereka jual lagi Pak, jual lagi Bu. Karena memang paling nikmat itu adalah menjual BBM subsidi ini Bu. Apalagi dengan FAME sekarang lebih mahal. Berapa Pak Tiko FAME lebih mahal dari solar sekarang? Sekitar berapa? Bisa selisih hampir 3.000 ya. 3.000? 3.000 Pak Ketua? 3.000 selisihnya. Kalau dia perlu solar sebuah perusahaan atau industri dalam sebulan 7.500 kiloliter, coba dikali saja 7,5 juta liter dikali 3.000 kan, berapa duitnya itu? 3.000 tuh hanya ini Pak selisih dari solar industri sebelum dan sesudah yang FAME tidak disubsidi. Tapi kalau selisih antara subsidi dengan industri itu bisa hampir 10.000, 8.000. Wah, lebih gila lagi. Jadi kalau subsidi bisa 10.000. Jadi kalau dia tidak subsidi 3.000 ya Bu ya. Kalau subsidi bisa 10.000 selisihnya antara solar B40 ini dengan solar subsidi. Nih, ini
tolong dipahami oleh kita semua nih. Kalau saya mohon maaf, kalau saya juga punya industri memerlukan sekian ribu liter per ini, ya mohon maaf, pasti mereka akan berusaha semaksimal mungkin mencari solar subsidi. Berapa banyak dia menghemat uang tuh? 10.000 per liter dikali sekian juta liter. Apapun cara dilakukan oleh orang yang butuh solar. Ini yang, maka dari itu fungsi pengawasan kita ini betul-betul harus serius ini. Kalau enggak, ya ini sesuatu yang nikmat ini kan sulit kita berantas, Bu. Kenikmatan ini yang sulit diberantas, Bu. Karena memang enak ya. Pak Ketua ini udah ketawa kalau saya bilang kenikmatannya. Pak Ketua ini juga paling sulit nih memerantas sesuatu yang nikmat itu kan besar sekali. Dikali kita juga minta ke Pertamina, ada beberapa industri, Bu, berapa kebutuhan mereka per bulan terhadap solar. Itu seharusnya walaupun itu BBM non subsidi, kita cek juga. Selama ini misalnya dia butuh 7.500 kiloliter per bulan. Tahu-tahu dia cuma membeli ke Pertamina menjadi hanya 2.500, 5.000 diambil dari mana nih? Padahal produksinya sama. Kan itu sebuah analisis yang bisa kita lakukan ya Pak. Padahal dia selama ini membeli ke Pertamina sekian banyak, sekarang berkurang. Padahal produksinya nggak berkurang. Berarti dia main di subsidi itu, yang ilegal itu. Nah ini kan negara lagi, ini kan kita bicara konteks Pak Prabowo, Presiden kita mengatakan bahwa barang subsidi ini jangan sampai dimanfaatkan bagi orang yang tidak berhak. Tapi memang dalam rangka membereskan atau memenahi itu Bu, pasti ada reaksi, itu nggak ada mungkin. Karena orang yang menikmati itu akan melakukan berbagai cara memanipulasi informasi dan memainkan di media agar jangan terjadi pemenahan. Karena pemenahan itu akan merugikan dia. Berapa banyak dia keuntungan yang dia peroleh dari permainan itu, begitu Ibu ingin membereskan dengan tegas, pasti nanti akan ada reaksi, Bu. Jadi di sana nggak usah mundur, Bu. Karena apa? Karena memang orang menikmati itu semua selama ini dan nilainya ya mungkin kita semua bisa hitung berapa per bulan kerugian negara. Jelas berapa triliun negara dirugikan dari ilegal ini. Jadi itu pimpinan, saya mendukung BPH Migas untuk melakukan penguatan sistem. Kemudian kita bersama-sama di dapil kita juga ikut membantu BPH untuk melakukan fungsi pengawasan di dapil kita masing-masing. Saya rasa itu saja masukan dari saya, dari fraksi Partai Demokrat. Mudah-mudahan BBM ini ke depan yang tujuannya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu, ke depan bisa semakin bermanfaat. Saya nggak tahu sampai sekarang kita menunggu apakah ini mau jadi langsung ke masyarakat atau semi ada produk ada. Sampai sekarang belum keluar juga Bu ya. Ini padahal beritanya udah lama, udah berbulan-bulan, pemerintah tidak putuskan juga. Kalau saya cenderung memang subsidinya subsidi masyarakat aja langsung. Karena kalaupun dengan mobil plat kuningnya itu udah dimodifikasi juga ininya tangkinya. Nah, kecuali memang mampu itu bisa mendeteksi per setiap mobil itu memang berapa liter dari sekian juta pembeli. Bisa sistemnya mendeteksi Bu ya? Iya Pak. Tinggal itu, Iya. Supaya tidak paling-paling dia balik lagi Bu. Berapa kali balik atau ganti nomor lagi dan lain sebagainya. Karena yang terkait dengan subsidi ini orang mencari akal dengan berbagai cara supaya mereka mendapatkannya. Saya rasa itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.